Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Metaverse Farm ya. Pada video kali ini saya ingin sharing mengenai pemanfaatan halaman untuk penyediaan pangan berkelanjutan ya. Saya menggunakan sistem zero input ya, artinya kita tidak menggunakan modal dalam kegiatan ini ya. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang ada ya, misalnya sampah nih, sampah rumah tangga kita fermentasi ya, kita fermentasi, kita kumpulkan ya, ada kulit telur, ada kulit buah-buahan ya, ini kira-kira 2 minggu ya. Kemudian juga biji-biji dari buah-buahan yang kita makan kita taruh di dalam polybag. Ini ada mangga, ada durian ya, ada kecapi ya, ada jambu, ada nangka. Jadi intinya semua biji kita masukkan ke dalam satu polybag. Nah, ini cabai ini bekas dari dapur ya, kemudian durian bekas kita dari buah. Nah, kemudian setelah tumbuh ya, kita pencar ya, pencar satu-satu menjadi seperti itu ya, menjadi seperti itu. Dan ya tentunya kan kita tidak tahu ya varietasnya ya. Jadi setelah seperti ini kita bisa sambung atau di topping ya. Ya ini. Nah, ini yang sudah besar tapi belum di topping. Nah, ini sudah di topping nih ya. Ini sudah di topping dengan varietas bawor ya. Dan nanti kalau seperti ini ya. Nah, ini kan banyak nih. Ini bisa kita gabung ya menjadi satu ya. Ini kan ada 4. Pertama kita gabung 2, kemudian kita gabung 2. Nah, kemudian setelah seperti ini nanti atasnya di topping ya, seperti ini ya. Nah, ini ya, pada saat yang bersamaan cabai ini sudah bisa kita panen ya. Cabai ini sudah kita panen, dan ini konsep ini akan saya jadikan program di pengajuan proposal ke Daereka dengan judul edukasi agrowisata berbasis rumah pangan lestari ya. Kenapa? Ya, kita punya lokasi yang dekat gunung ya. Nah, ini nanti bisa kita undang orang-orang ke sini dengan konsep wisata agro, dan kita kasih solusi edukatif untuk membuat halaman rumah menjadi produktif ya. Jadi kalau misalnya di kota kan sempit, nah tapi tidak masalah ya, sempit juga karena kita bisa menggunakan polybag ataupun karung bekas atau plastik bekas sebagai tempat media tanam ya. Jadi intinya tidak harus luas, yang penting cukup untuk kebutuhan sendiri ya, seperti itu. Nah, ini kita juga menanam durian. Nah, konsepnya bahwa di samping kita menyediakan sayuran, buah-buahan ya, ini diharapkan bahwa durian ini bisa berbuah di polybag ya, diharapkan ya. Nah, ini juga alpukat ya, ini diharapkan juga bisa berbuah di polybag ya, di halaman kita ya. Nah, ini kalau kita lihat dari, nah di sini memang perlu sedikit ketelatenan ya, ketelatenan, tapi nanti kita buat programnya ya, bagaimana kita bisa membuat bibit alpukat ya. Ini sambil contoh ya. Cara konvensional biasanya bibit alpukat itu dari biji seperti ini ya. Ini sengaja tidak diurus ya, ini dipotong ya. Ini kalau bibit yang bagus itu seperti ini ya, kuat ya. Jadi tidak tinggi langsing, dan mungkin pengalaman ini bisa kita jadikan contoh bahwa kalau bibit alpukat yang daunnya halus terus mulus tipis itu gampang layu ya. Kalau ini nggak gampang layu, karena yang kita buat
sebagai apa namanya bibit itu bukannya daunnya tapi akarnya. Jadi ini nanti kita potong, kita satukan dengan batang alpukat yang besar. Nah, nanti kalau setelah menyatu dia akan tumbuh seperti ini ya. Jadi ini bisa kita jadikan solusi untuk mempercepat bagaimana alpukat itu bisa cepat berbuah ya. Jadi ya kita sih tidak muluk-muluk ya. Jadi ini bisa buah di dalam polybag aja udah bagus ya. Nah ini kita juga solusi untuk jangka panjang ya. Kita akan membuat edukasi bagaimana kita bisa membuat minyak sendiri ya. Ini ada kelapa sawit sebenarnya buahnya banyak ya, ketutup ya. Nah ini kalau satu rumah punya dua ya, 2 pohon itu mungkin cukup ya buat minyak ya. Jadi kita buat percobaan di sini ada coklat, mulai dari cabai sampai coklat ya. Jadi ini kita tidak muluk-muluk programnya, bagaimana setiap rumah itu bisa setidaknya menghasilkan kebutuhan akan sayuran dalam jangka pendek ya. Kalau buah-buahan seperti ini ya mungkin baru tahap percobaan ya. Tapi kalau lihat dari posturnya sih kayaknya sih ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan bisa buah di polybag ya. Ya sebenarnya sih banyak juga ya ide kreatif seperti ini. Misalnya kita mau nanam jangka menengah ya, seperti jahe ya misalnya ya. Nah ini jahe juga tidak kalah dengan di kebun nih. Ini di polybag ya, di polybag. Nah ini sudah muncul tuh jahenya banyak tuh ya. Bayangkan ini saya kira halaman seluas 10 meter pun cukup ya. Ini kalau kita hitung kan 1 meter isinya 3 polybag kali 3 9. Nah ini bisa didak. Ini juga ada ya, cabai loh. Kenapa saya juga kepikir ya, kalau orang ngeluh cabai mahal ya, padahal kita buat 2 polybag aja sudah cukup ya. Ini pedas sekali ya, seperti itu ya. Jadi program ini kita namakan wisata edukatif berbasis rumah pangan lestari ya. Bahkan kopi ya. Bahkan kopi pun bisa kita tanam di halaman ya. Ya mungkin ini baru belajar buah. Nah ini sudah kembang, sudah banyak ya. Nah, sudah banyak ya. Ini alpukat ini tadi kan kita tanam pucuknya dari sini ya. Dari yang kita potong tadi kita sambung pakai akar. Nah itu kita tanam di sana tuh, di pohon sawit tuh bawahnya tuh ya. Pokoknya ini ujungnya yang ini, pangkalnya yang ini nih. Nah kemudian kalau dalam pertanian itu biasanya kan seleksi cabang ya, cabang yang kurang bagus kita buang. Nah ini kita coba ya konsep manajemen, konsep merger ya. Kalau ada suatu usaha yang bersaing kita merger aja, merger jadi satu. Nah sehingga di sini akan ada satu cabang ya. Ini tidak dipupuk, tidak disemprot ya, jadi dibiarkan secara alami dengan harapan bisa tumbuh secara alami seperti itu, tapi buahnya lebih cepat. Nah ini atasnya ini varietas aligator ya, varietas aligator. Bawahnya random ya. Jadi kita makan buah-buahan ya, termasuk alpukat ya, kita tanam tumbuh dengan alami, secara alami sampai besar. Dan ini sudah 4 tahun ya, 4 tahun ya. Kalau dari biji belum buah ya, tapi kalau dari stek itu sudah ya, dari stek pucuk ya. Jadi bukan sambung pucuk, stek pucuk ya. Kalau sambung pucuk kan
kecil ya, ini langsung steknya besar ya. Kita sambung ke sini ya, mungkin perlu sedikit belajar juga ya bagaimana cara menyambung pucuk, atau istilahnya kalau sambung pucuk itu kan bibitnya kecil ya. Ini topping lah, topping ya. Nah ini juga contoh ya, contoh ya, contoh alpokat yang dari biji ya sudah besar. Ini tidak dirawat tapi subur ya, dan itu yang tumbuh-tumbuh itu sengaja kita kerat dan tumbuh cabang-cabang baru. Nanti cabang baru itu akan kita tanam dengan cara sambung akar ya. Jadi kita sambung akar dari cabang itu, jadi biji yang baru tumbuh ya, seperti ini ya. Maaf ya, iya seperti ini. Nah konsepnya, nah ini ya, kalau kita lihat dari konsep bibitnya itu agak kecil ya.